Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati Sandari dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu demos dan juga krateos, yang artinya adalah pemerintahan rakyat. Kemudian kata ini diserap sebagai salah satu kosakata bahasa Inggris yang artinya adalah pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi salah satu kunci dalam ilmu bidang politik. Demokrasi menjadi salah satu indikator perkembangan ilmu politik di suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam hal ini diartikan bahwa dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau wakil-wakil yang telah dipilih dalam pemilihan bebas. Menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang berarti bahwa rakyat memiliki kebebasan untuk melakukan segala aktivitas, baik berkaitan dengan politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Sebagai suatu landasan pemerintahan, maka demokrasi di Indonesia harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Demokrasi juga diklasifikasikan menurut titik berat perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal ini adalah demokrasi yang lebih menitik beratkan kepada persamaan politik dan juga tidak menghiraukan kesenjangan antara ekonomi. Biasanya ini tuh dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material, di mana demokrasi material ini merupakan kebalikan dari demokrasi formal yang lebih menitik beratkan ke persamaan ekonomi, sedangkan untuk persamaan politiknya tidak dihiraukan. Biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Nah, demokrasi ini tuh mengambil kebaikan dari dua demokrasi tadi, yang dari formal dan juga material. Biasanya ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan ideologinya. Yang pertama ada demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini didasarkan pada kebebasan dan juga individualisme, di mana pemerintahan tidak boleh terlalu banyak bercampur tangan tentang urusan rakyat dan bersikap sewenang-wenang, karena pemerintahannya ini dibatasi oleh suatu konstitusi. Nah, yang kedua itu ada demokrasi rakyat, di mana demokrasi rakyat ini didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Yang selanjutnya ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini yaitu setiap warga wajib ikut serta dalam bermusyawarahan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, artinya demokrasi ini adalah bersifat perwakilan, di mana ketika suatu negara semakin banyak jumlah penduduknya atau semakin luas daerahnya dan juga semakin banyak masalah-masalah yang bersifat rumit dan juga kompleks, maka biasanya bersifat demokrasi perwakilan, yang dimana demokrasi perwakilan ini yaitu melalui sistem pemilihan umum. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.